Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ini kedua kalinya kami datang ke sini ya. 3 tahun yang lalu ya, setelah COVID ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dipertemukan kembali. Sekarang sudah jadi masjid ya. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang dulunya musola sekarang sudah menjadi masjid. 6. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus kita syukuri. Termasuk juga nikmat yang sangat besar adalah ketika kita dikenalkan, kita diberikan hidayah tentang dakwah yang hak, manhaj yang lurus di atas akidah as-salaf. Ya, dikenalkan dengan kajian-kajian sunnah, dikenalkan dengan manhaj as-salaf, yang dengannya insyaallah kita akan berada di atas Al-Quran dan sunnah, dan semoga Allah memberikan istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah azakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sangat jarang dibahas ya. Yaitu sunnah-sunnah yang terlupakan. Sunnah-sunnah yang terlupakan dalam ilmu qiraat. Sunnah-sunnah yang terlupakan dalam ilmu qiraat. Nah, jadi sedikit spill sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kami bertemu dengan guru kami Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala di rumah beliau memberikan pesan khusus kepada saya pribadi, di mana ilmu ini, ilmu qiraat ini ya, adalah ilmu yang sangat jarang dipelajari, sangat jarang dikuasai oleh khususnya Ahlussunnah. Subhanallah. Nah, dan beberapa hari yang lalu juga kita bertemu dengan sahabat kami Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala, pun juga beliau mewasiatkan hal yang sama. Antum fokus di situ, ajarkan ilmu ini, ilmu qiraat, karena di situ banyak sekali sunnah-sunnah yang terlewatkan. Ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah itu ya, dia memiliki kekhususan ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Nah, katakanlah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah sunnahku, petunjukku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di antara ciri khas dari Ahlus Sunnah adalah dia sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah. Antum disebut menisbatkan kepada Ahlus Sunnah, tidak lain dilihat dari mana, bagaimana antum semangat dalam mengamalkan sunnah tersebut. Terlintas darinya pembelajaran oleh asatidz kita sebuah sunnah yang mulia, antum bersemangat di situ untuk mempelajarinya, terlebih untuk mengamalkannya. Sampai-sampai Sufyan ibnu Ats-Tsauri, beliau mengatakan, dan ini ucapan yang ma'ruf ya, yang sering kita dengar, seandainya saja kalau kita sisiran itu ada sunnahnya, maka ikuti itu. Kalau antum mendapatkan Nabi bagaimana cara menyisir rambut, maka ikutilah sunnah itu. Subhanallah. Ya. Imam Ibnu Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga sama. Ya. Beliau katakanlah, tidaklah sampai kepadaku satu sunnah dari Rasulullah SAW kecuali aku selalu mengamalkannya. Selalu mengamalkannya. Masya Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini diantara imam
yang menjadi panutan kita dari ilmu hadis dan ilmu qiraat. Ya. Beliau ketika belajar ilmu qiraat, beliau menulis dulu kitab tentang qiraat. Baru setelah itu bertalaki kepada guru untuk menyelesaikan qiraatnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah rahimahullah taala, kata beliau, tidaklah aku menulis sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah mengamalkannya. Ya. Jadi banyak sekali ya bukti nyata dari para a'immah, para ulama terdahulu, para as-salaf yang terdahulu, ketika datang hadis, ketika datang as-sunnah, mereka bersemangat segera untuk mengamalkannya. Itu ciri khas dari Ahlus Sunnah. Ya. Nah, tema kita berkaitan dengan banyaknya sunnah-sunnah tentang bagaimana yang bisa diterapkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Ya. Banyak sekali sunnah-sunnah yang terlewatkan ketika kita belajar Al-Quran. Ketika antum misalkan ya, antum datang ke kota suci, antum haji berumroh, antum sampai kepada Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Ada beberapa sunnah, ada satu sunnah yang tidak bisa antum amalkan di seluruh dunia kecuali hanya di tempat itu. Di antaranya apa? Mencium Hajar Aswad misalkan. Antum tidak akan bisa mengamalkan sunnah ini kecuali di tempat ini. Ya. Maka dengan sebab itulah kaum muslimin bersemangat untuk mengamalkan sunnah ini. Ya. Ketika datang bulan Syawal misalkan, ada sunnah yaitu puasa Syawal. Ya. Dan ini tidak akan ada didapatkan dalam bulan-bulan yang lain. Ya, namanya juga puasa Syawal. Nah, demikianlah terus berputar. Ketika ada kesempatan, waktu, tempat, keadaan, amalan yang di situ ada contoh dari Nabi SAW, hendaknya kita bersemangat di atasnya. 6. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, ketika diberikan turun wahyu kepada beliau melalui Jibril alaihissalam, bagaimana prosesnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak prosesnya? Turunnya turunnya Al-Quran, turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Jibril mentalkinkan lafaz kepada Nabi SAW, betul? Mentalakikan ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah awal surat yang diturunkan kepada Nabi SAW apa? Surat apa? Hah? Surat apa? Surat Al-Alaq. Lafadznya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama enggak yang dibaca kita dengan yang dibaca Nabi SAW? Sama enggak? Sama. Pun dengan ayat-ayat yang lain, dengan surat-surat yang lain, sama enggak? Yang dibaca kita dengan yang dibaca Nabi SAW, sama enggak? Sama. Apa bedanya? Apa bedanya yang dibaca kita dengan yang dibaca Nabi SAW? Pada saat wahyu diturunkan, Nabi sangat kesusahan, berat. Dalam banyak riwayat ketika musim dingin, wahyu turun, tiba-tiba langsung bergetar, berkeringat, berat sekali. Ketika Nabi di atas untanya, wahyu turun, untanya langsung amblek, ya, berat sekali. Apa yang beda? Padahal yang dibaca dengan yang kita baca sama, betul? Apa yang beda? Nah, di sinilah kita harus mengerti ada sebuah kaidah, ya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Masya Allah. Ketika hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Jibril mentalkinkan kepada Nabi SAW, Nabi terburu-buru untuk mengulangi.
Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Jangan buru-buru, sudah. Jangan buru-buru mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Jibril alaihissalam. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, sesungguhnya nanti adalah Allah yang akan mengumpulkan di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kelanjutan ayat ini. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Fa idza, ketika dibacakan kepada dari Jibril alaihissalam, Nabi diam. Kemudian perintahnya apa? Fattabi qur'ana. Ikuti bacaan Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan dengan lafaz fattabi qur'ana, bukan faqra. Memerintahkan dengan apa? Ikuti, bukan baca. Artinya benar-benar dituntun agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Lanjutannya, summa inna alaina bayana. Nah, ini yang bikin beda di sini. Setelah lafadznya diucapkan, lafadznya diajarkan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa inna alaina bayana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Seluruhnya. Antum lihat mushaf Al-Qur'an? Kalau antum lihat mushaf Al-Qur'an, kira-kira antum melihat di situ ada apa saja? Ada apa saja di situ? Ada hurufnya, ya, hurufnya, ada makhrajnya, ada sifatnya, ada hukumnya, ada waqaf wal ibtidanya, ada cara menulis hurufnya, ada apa lagi? Susunannya, maknanya, bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat gharibahnya, dan qiraatnya. Seluruhnya diajarkan saat itu. Antum bisa bayangkan ya, ketika antum mungkin dalam 1 jam ini antum diajarkan sebuah ilmu yang belum pernah antum dapat sebelumnya dan dipaksa harus bisa. Puyeng nggak, Pak? Puyeng. Iya. Ya. Puyeng pasti. Ya. Ya, majelis nanti tiba-tiba ayo kita sekarang belajar aljabar, ya, gitu. Puyeng ya, kalau yang belum pernah belajar aljabar misalkan gitu. Dan harus bisa. Nah, ini nggak cuma satu. Puluhan ilmu sekaligus diturunkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kalau kita melihat keagungan Al-Quran sudah mulai muncul dari apa? Dari awal diturunkannya, maka wallahi ya, kita benar-benar akan menjaga Al-Quran tersebut, ya, akan menjaga Al-Quran tersebut benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Nah, maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, ya, memberikan informasi, kabar yang benar-benar valid dalam penjagaan Al-Qur'an ini. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Di antaranya, ya, seorang mengamalkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Seorang mengetahui maknanya dengan baik. Mengetahui makna-makna gharibnya, ayat-ayat gharibahnya. Mengetahui bagaimana cara mentadaburinya, mengamalkannya, hukumnya. Dan ada yang tersisa. Apa itu? Qiraatnya. Ini ilmu ini kadang hilang, ya. Yang mengajarkan cara membacanya walhamdulillah banyak. Pembelajaran tajwid, tahsin, alhamdulillah sudah ada di sini ya. Nah, Ustaz Saifullah ya. Barakallahu fikum. Allah yabarik. Nah, tajwid, tahsin ada. Tafsirnya ada. Ya enggak? Tafsirnya ada, Masya Allah. Nah, mungkin baca tulisnya, cara menulisnya di tingkat TPQ ada ya, cara menulisnya itu. Nah, kalau bapak-bapak nggak tahu ini, ya, karena menulis mushaf itu juga ilmu tersendiri yang juga sama, ya, sama mulai ditinggalkan. Nah, dan yang benar-benar banyak ditinggalkan adalah qiraatnya. Bagaimana Nabi membaca Al-Quran sebagaimana Jibril mengajarkannya.
Jibril mengajarkan bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan 7 huruf. Ya. Dengan apa? Dengan 7 huruf. Inna anzalnal Qur'an bisab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 itu maknanya bukan 7. Bukan maknanya 6, antara bilang 6 sampai 8, bukan. Antara 6 dan 8, bukan. 7 huruf itu adalah banyak cara, kiasi. Seperti misalkan saya katakan, saya pusing 7 keliling. Apakah kalau sudah 7 kali muter sudah selesai pusing saya? Wah, Masya Allah, antum itu kaya 7 turunan ini. Harta antum nggak habis 7 turunan. Wah, saya anak ke-8, turunan ke-8 itu nanti udah nggak kaya lagi. Nggak seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Al-Qurannya satu. Ya. Al-Qurannya satu. Cara menulisnya pun juga seragam, sama dengan bahasa Quraisy. Tetapi cara membacanya itu banyak. Banyaknya berapa, Pak? Banyaknya itu berapa? Ini jadi masalah di situ kan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mencoba meneliti. Dihitung-hitung berapa sih variasi bacanya. Ternyata beliau mengumpulkan variasi bacaan Nabi SAW yang benar-benar sahih ada 980 sekian. Bacaan Al-Quran variasinya 980 sekian. Itu baru satu imam saja. Belum versi imam yang lain, belum kalau digabungkan, belum dengan versinya sahabat yang lain. Ya, mungkin ribuan. Bisa jadi. Yang kita baca berapa? Satu saja. Satu variasi. Bisa nggak ngebayangin? Satu kali penurunan Al-Quran, antum membaca dengan 980 variasi. Gimana kepalanya? Ya, bodrek mah lewat, nggak akan mampu. Ya, itulah Nabi SAW. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat? Karena nggak akan ada makhluk satupun yang mampu menerima Al-Quran. Ya. Makanya ketika Allah katakan ketika Al-Quran diturunkan di atas gunung, hancur. Ya. Hanya Nabi SAW yang mampu menerima Al-Quran. Berat, Pak. Ya, sangat berat, sangat besar sekali. Ya. Dan kebesaran dari Al-Quran ini, ya, tentunya diiringi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wallahi nggak ada suatu amalan yang besar di sisi Allah kecuali di situ ada sunnahnya Nabi SAW. Ya nggak? Salat, antum salat, antum mengamalkan kewajibannya, mengamalkan rukunnya, ada sunnahnya nggak? Banyak. Antum berhaji umroh, setelah antum selesai berhaji, wajib-wajibnya rukunnya sudah, ada sunnahnya nggak? Banyak. Hari Jumat kemarin misalkan, ya, antum wajibnya adalah sholat Jumat, ada sunnahnya nggak? Ada banyak. Pun dengan ilmu qiraat ini, Allah, ini adalah sunnah-sunnah yang jarang tersentuh, bahkan jarang dipelajari. Dan ketika kami pribadi mempelajari ilmu ini, perhatikan, ini sebuah kaidah yang sangat faedah yang muhimmah jiddan. Ketika antum mempelajari ilmu qiraat dengan benar, ya, bukan dengan serampangan, ya, maka saat itu jugalah antum mengamalkan 2 kebaikan. Saat itu jugalah antum mengamalkan 2 kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan tilawah dan kebaikan mengamalkan sunnah. Saat itu. Saya kasih contoh. Antum baca kajian hadis, ya, Riyadhus Shalihin misalkan, sampai bab toharoh misalkan. Antum baca hadis itu tentang toharoh. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW ketika berwudu. Apakah antum dapat pahala wudu? Dapat gak? Antum lagi belajarin, dapat gak? Belum. Dapatnya kapan? Ketika wudu. Antum baca hadis-hadis tentang sifat umrohnya Nabi. Baca, pelajari di situ. Dapat gak antum pahala umrohnya? Belum. Kapan dapatnya? Ketika nanti umroh. Tetapi ketika antum belajari hadis-hadis qiraatnya Nabi SAW, antum langsung dapat. Nah, itu ajib. Ya. Bagaimana mungkin orang melupakan keutamaan hal ini?
Saya kasih contoh, misalkan, ya, tadi imam baca Al-Fatihah sampai pada kata ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak antum bayangkan, antum ketahui di ayat ini datang hadis dari Abu Hurairah, ya, datang hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Hakim dan semisalnya. Nabi SAW qara'a ihdinas siratal mustaqim bis-shadiq. Nabi SAW ketika membaca ihdinas siratal mustaqim dengan huruf shad. Karena ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim dengan sin, ihdinas siratal mustaqim dengan shad, ihdinas siratal mustaqim dengan zai ismam. Ketika antum tahu hadis ini, antum tanamkan niat, saya mengamalkan hadis dari Abu Hurairah ketika membaca surat Al-Fatihah. Dapat berapa pahala antum? 2 pahala. Nah, ini bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu seperti ini. Antum sholat 2 rakaat, gabungkan apa niatnya? Qobliyah maghrib misalkan, sholat sunnah, wudhu misalkan. Antum jadikan satu niat dalam sholat 2 rakaat. Berbeda dengan sholat orang yang hanya menanamkan satu niat, betul? Dan wallahi ini banyak sekali bertebaran sunnah-sunnah seperti ini yang tidak diketahui. Nah, sekarang kita akan lihat ya betapa banyak, dan ini sangat mudah sekali untuk diamalkan. Tidak perlu nanti-nanti. Ketika antum baca hadis itu, ketika antum baca ayat itu, antum niatkan untuk mengamalkan hadis, khalas, selesai. Ya. Tamam. Baik. Kita masuk ke beberapa contoh ya. Kalau kita uraikan contohnya 1 tahun nggak selesai, Pak. Kalau kita uraikan, kenapa? Itu sama saja antum mempelajari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Kalau kita baca semuanya, kita pelajari semua, nggak akan selesai. 1 tahun nggak akan selesai. Nah, kita lihat contohnya, dan semoga nanti ada asatid yang bisa mengajarkan hal-hal seperti ini. Contoh yang paling mudah. Tadi kita sholat, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Al-Alamin. Panjang ya? Ar-Rahmanir Rahim. Panjang kan? Nah, ternyata, ikhwani fillah azakumullah, ya, di situ datang ya hadis dari Anas bin Malik. Ketika ditanya bagaimana dengan qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memanjangkannya. Ya. Nabi membaca bismillah dengan mad, Ar-Rahman dengan mad, Ar-Rahim dengan mad. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, antum memanjangkan bacaan mad itu sedang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa? Kalau antum niatkan. Coba hitung sekarang di surat Al-Fatihah berapa kali antum baca panjangnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Banyak, ya enggak? Itu baru satu surat Al-Fatihah. Ketika antum sholat, antum tanamkan niat, ya Allah, saya sudah mengetahui hadisnya. Siapa? Anas bin Malik. Yaitu Nabi memanjangkan bacaan mat. Memanjangkan dengan mat. Tidak dibaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berarti kita tidak mengikuti, tidak fattabi' Qur'an, tidak mengikuti bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, jadi mulai sekarang antum sholat, tanamkan niat itu. Berapa ayat yang antum baca setiap harinya terlewatkan sunnah ini? Berapa usia antum sekarang terlewatkan sunnah ini? Kalau antum sudah menanamkan niat ini, satu saja ini, Masya Allah, bergelimang pahala. Saat itu juga antum sudah dapat pahala tilawahnya dan pahala mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika antum tadi baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya. Lafaz ini
3 tahun yang lalu kita udah bahas ya, Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Nah, ketahuilah bahwasanya yang membaca dengan Maliki Yaumiddin, datang hadis dari Ibnu Musayyab mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan isbatul alif, menambahkan alif, Maliki Yaumiddin. Ada sunnahnya, Pak. Ada sunnahnya. Ada hadisnya. Ustaz, saya baca yang Maliki Yaumiddin saja dengan qiraatnya Nafi, itu pun juga ada sunnahnya. Datang dari hadisnya Abu Hurairah, dari Ummu Salamah, dari Aisyah. Aisyah ketika mendengarkan Nabi sedang salat istisqa, kemudian Nabi membaca suratul Fatihah sampai pada Maliki Yaumiddin, beliau membaca Maliki Yaumiddin dengan menghapus alifnya. Nah, ini adalah sunnah yang sangat luar biasa. Ya. Dalam satu surat saja sudah terkumpul banyak sunnah. Kalau antum semakin banyak mengetahui hadis-hadis tentang sunnah, sunnah dalam qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar antum bergelimang tentang dengan pahala yang sangat besar. Oke. Isya jam berapa? Jam 7 lebih 5. Oke. Baru 1. 6. Kemudian di surat Al-Baqarah, ya, saya kutip-kutip beberapa tempat di surat ini ya. Di surat Al-Baqarah sampai pada lafadz wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. An-nabiyyin. An-nabiyyin dengan huruf ya, nabiyyin. Ya. Baik. Padahal kata an-nabi kalau antum bedah dari Al-Baqarah sampai terakhir itu mungkin ada banyak, ya, ada banyak kata an-nabi, ya nggak? Ya silakan cek saja, ya silakan cek. Nah, ketahuilah kata an-nabi di situ datang dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah suatu saat Nabi SAW dipanggil oleh orang Arab Badui dengan sebutan apa? An-nabi, ya, dengan Hamzah. Kata Nabi SAW, jangan panggil saya dengan An-Nabi, tapi panggil saya dengan An-Nabi. Ya. Jadi lafadz Nabi itu bisa terbaca dengan 2. An-Nabi dengan Hamzah, An-Nabiina dengan Hamzah, atau yang kedua dengan ya, An-Nabiyina. Nah, yang kita baca dengan apa? Dengan ya. An-Nabiyina. Mencocoki hadisnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ada perbedaan makna nggak? Ada. An-Nabi dengan Hamzah itu maknanya adalah seorang yang menyampaikan kabar. An-Nabi dengan ya itu adalah orang yang berada di atas, di kedudukan di atas tempat yang tinggi. Kalau digabungkan qiraat ini, maknanya dialah Nabi yang berada di kedudukan yang tinggi, yang diperintahkan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamil, insyaallah. Nah, contoh lagi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an kita baca dengan lafaz apa? Al-Qur'an. Nah, kalau kita belajar qiraat, ada qiraatnya Ahlul Makkah, qiraatnya Ibnu Katsir. Ini kalau yang punya pegangan mazhab Syafi'i, ya. Oh, saya mazhabnya Syafi'i ini. Di Madura banyaknya mazhabnya Syafi'i. Nah, Indonesia seluruhnya mayoritas Syafi'i, ya enggak? Nah, Imam Syafi'i tahu nggak baca Al-Qur'annya gimana? Tidak membaca dengan di ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bukan Quran, tapi Quran. Ya, hamzanya dihilangin. Al-Qur'an, hamzanya dihilangin jadi bacanya Al-Quran. Imam Syafi'i baca Qur'annya seperti itu. Ya, ini datang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya lafaz Al-Qur'an itu harusnya tidak ada hamzahnya, tapi dibaca Al-Quran. Aneh, Sat. Ya, karena kita baru pernah dengar aja. Ya, kalau antum ditinggal di Mekah sana nggak aneh. Ya, karena ini adalah qiraahnya Ahlul Mekah. Qiraahnya Ahlul Mekah.
Bahkan Imam Syafi'i bacanya seperti itu. Nah, taib. Oke, di surat An-Nisa, perhatikan ya. Surat An-Nisa ayat 41, ini luar biasa sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Coba ya, nanti dicek di surat apa? An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nah, ini ayat luar biasa sekali dari sisi apa? Dari sisi qiraat dan dari sisi hadis. Ya. Ayat ini terkumpul seluruh kesahihan. Ya. Kita kalau dengar hadis muttafaqun alaih. Pernah dengar gitu ya, istilah gitu ya? Berarti muttafaqun alaih itu maksudnya apa? Hadis yang kedudukannya paling sahih. Karena diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Nah, kalau kita dengar, oh ini hadis muttafaqun alaih, berarti bersemangat untuk mengamalkan hadis itu, mempelajari hadis itu. Nah, ayat ini bukan hanya memiliki status muttafaqun alaih, tetapi muttafaq ala alul qiraat. Maksudnya gimana? Seluruh imam qiraat membaca dengan lafaz yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau tadi kan maliki, malik, ya kan? As-sirat, as-sirat, Al-Quran, Al-Quran, kan gitu ya. Tapi di ayat ini nggak ada satupun yang berbeda. Seluruh a'immatul qura nggak ada yang berbeda. Berarti sepakat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang sama persis, tidak ada perbedaan. Muttafaqun alaih. Nah, kata para ulama, ini ayat ya, ayat yang muttafaqun alaih dari sisi muhaddisin, dan dia sepakat dari sisi mukri'in, dari sisi ahlul qiraat. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau antum sampai membaca di ayat ini, ingat hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Secara lafadznya disepakati oleh para ulama qiraat, secara lafadznya disepakati oleh ulama hadis. Ya. Udah nggak ada keraguan di situ. Nah, tentu pahalanya sangat banyak di situ. Barakallahu fikum. Azan dulu? Belum? Oh, belum. Nah. Taib. Kemudian contoh yang lain di surat Al-An'am. Ini juga ustaz-ustaz kita sering ya, ketika beliau mengajarkan sebuah penjelasan tentang as-siratal mustaqim, tentang garis yang lurus. Jadi Nabi SAW pernah menjelaskan pada sahabat, nulis apa, garis di tanah ya, ini garis lurus, digaris lurus, kemudian digaris ke kanan dan ke kiri, nyamping kayak sirip ikan, ya, kayak duri ikan itu ya, ke kanan dan ke kiri. Kata Nabi SAW, inilah siratal mustaqim. Sementara yang ke kanan dan ke kiri ini, di situ adalah jalan-jalan kesesatan yang syaitan menyeru di setiap jalannya. Sering mendengarkan penjelasan ini ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau membaca di penggalan dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa anna wa inna wa anna wa inna. Ada yang buka, ada punya mushaf nggak? Coba cek surat Al-An'am. Ada nggak? Hadza sirati mustaqiman. Ayat berapa itu? Ayat 5? 153 sahih. Wa anna atau wa inna? Depannya. Wa anna hadza sirati atau wa inna hadza sirati mustaqim? Wa anna. Nah, ini bagi kalau saya nasihatnya buat ustadz nih, buat ustadz ya, atau bagi antum yang suatu saat kultum ngisi ceramah,
materinya hal ini, antum perhatikan di sini. Antum perhatikan di sini. Ketika antum membawakan hadis ini, cek dulu. Karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur. Ada yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ada yang diriwayatkan dari jalurnya Jabir bin Abdullah. Masing-masing dari keduanya berbeda lafaz. Ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud membaca dengan wa anna hadza sirati mustaqiman, anna. Tapi kalau jalurnya hadisnya Jabir bin Abdullah membaca wa inna hadza sirati mustaqim. Keduanya memiliki hadis yang sahih, memiliki sandaran yang hadis yang sahih dan sandaran qiraat juga yang mutawatir. Ya. Jadi imam qiraat yang membaca dengan wa inna hada itu bacanya qiraatnya Hamzah, Al-Kisai, Khalaf inna. Adapun Imam Asim membaca dengan wa anna hada. Jadi kalau yang sudah paham ini hati-hati, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bacanya bukan wa anna tapi wa inna. Ala kulli hal, apapun yang antum baca wa anna aw wa inna itu datang dari hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, taib. Kemudian lagi, ya, contoh yang lain yaitu pada surat Ar-Rum. Pada surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Surat Ar-Rum ayat 53 atau 54. Ya, 54 kalau nggak salah. Nah, Hafs bacaan kita, bacaan riwayat Hafs kita itu membaca dengan dha'fin dan juga membaca dengan du'fin. Coba perhatikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atiyah Al-Aufi. Atiyah Al-Aufi ini seorang tabi'in, perempuan dari Kufah. Beliau bertalaki kepada Ibnu Umar. Ketika Atiyah membaca ayat ini di depan Ibnu Umar, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, yang dengan fathah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Ibnu Umar, dulu saya membaca di depan Nabi SAW, kemudian Nabi mengkoreksi bacaan saya. Beliau SAW membaca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, du'fin dengan dhamma, summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Nah, Hafs, ya, Hafs Sanasim, bacaan Al-Quran kita kan bacaan Hafs, ya. Beliau orang Kufah. Ketika mendapatkan hadis ini dari Atiyah Al-Aufi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau langsung mengamalkannya. Padahal Imam Asim tidak mengajarkan. Ya, bapak tirinya, gurunya, Imam Asim tidak mengajarkan dengan bacaan du'fin. Tetapi ketika Hafs mengetahui hadis ini, beliau langsung mengamalkannya. Du'fin, du'fin. Ya. Nah, jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran, di mana di situ ada hadis, di situ ada amalan-amalan yang benar-benar dicontohkan dari Nabi SAW. Walaupun kita sudah membacanya setiap hari mungkin, ya, setiap saat kita sampai di situ, tapi ketika kita tahu di situ ada hadis yang mengamalkan dengan cara seperti itu, maka ketahuilah, ketika kita menanamkan niat untuk mengamalkan hadis tersebut, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala tilawah dan pahala mengamalkan hadis tersebut. Ya, cuma masalahnya adalah, sudahkah kita belajar? Ya, padahal ini hal yang sangat mudah, ya enggak? Kita enggak perlu menghafalkan hadisnya. Kita cukup bertilawah, oh ya ini ada hadisnya Anas bin Malik. Kita amalkan, kita tanamkan itu. Oh ya ini ada hadisnya dari Abu Hurairah. Oh ya ini ada hadisnya dari Abu Dzar. Mungkin antum kasih tanda-tanda saja di situ, ya, di mushafnya. Nah, mudah sekali coba. Ya, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan sedikit.
Ada satu lagi sunnah yang sangat sangat mudah kita amalkan, tetapi kita masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Ya. Setidaknya tadi kita sudah mengetahui beberapa sunnah di suratul Fatihah ya. Nah, sekarang ada lagi. Datang hadis dari Ummu Salamah. Ya. Beliau menghabarkan bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berhentinya Nabi SAW di akhir ayat. Perhatikan ini. Ummu Salamah menginformasikan kepada kita termasuk sunnah yang mulia ketika seorang membaca Al-Quran berhenti di akhir ayat. Subhanallah. Jadi kalau antum baca Al-Quran, ketemu akhir ayat, antum tanamkan di hati antum mengamalkan hadis dari Ummu Salamah. Kata para ulama, berhentinya antum di akhir ayat itu sunnah mutlakon. Terhitung sunnah secara mutlak. Mudah atau gampang, Pak? Mudah sekali. Jadi daripada antum baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mending berhenti aja di akhir ayat. Ya. Karena antum berhenti di akhir ayat sunnah. Walaupun nafas antum mungkin panjang, bisa membaca dengan satu nafas. Qul huwallahu ahad. Sunnah. Antum dapat pahala tilawahnya, antum dapat pahala mengamalkan sunnah yang mulia. Kayaknya biasa aja Sat. Makanya tadi saya di depan disampaikan kata Imam Ibnu Sauri apa? Seandainya antum mau menyisir rambut ada sunnahnya, pasti saya lakukan dengan sunnah itu. Itu menyisir rambut. Ini antum membaca Al-Quran dan jelas ada sunnahnya. Kenapa tidak bersemangat? Begitu maksudnya. Ya. Nah, jadi Masya Allah, antum baca Al-Quran, berhenti akhir ayat, hadisnya Ummu Salamah. Sunnah mutlakon. Begitu seterusnya. Ya, jadi nikmat. Kita baca Al-Quran itu bukan capek, bukan lelah. Ketika tahu bahasa ini adalah mempelajari ilmu qiraat, ilmu tajwid, ya, itu adalah hal-hal yang penuh dengan kenikmatan. Ya, penuh dengan pahala. Sangat disayangkan sekali fenomena belajar ilmu tajwid, fenomena belajar qiraat khususnya di Indonesia ini kurang karena tidak didasari dengan akidah yang lurus, dengan manhaj yang hak. Sehingga mereka belajar ya tidak memiliki fondasi ilmu yang kuat. Makanya wajar sebagian asatid kita mengatakan apa? Sudah, antum gak usah belajar qiraat. Nggak perlu belajar qiraat. Qiraat itu seperti antum melihat anak kecil yang di bawah umur dikasih tenderloin, kasih daging. Nggak bisa mereka menelan gitu. Ya. Itu kata sebagian asatid kita seperti itu. Ya, Ana bilang, ya subhanallah ya Ustaz. Bagaimana bisa antum melarang seorang untuk beramal dengan amalan yang berlimang pahala yang sangat besar sekali? Di antaranya adalah pembelajaran ilmu qiraat. Bagaimana mungkin kita dilarang untuk sebuah amalan yang sebenarnya mudah? Ya, tentunya dengan apa? Dengan cara pembelajaran yang benar, yang dilandasi dengan akidah yang lurus, dengan manhaj yang hak. Nah, pun dengan mempelajari ilmu tajwid, nggak perlu belajar tajwid yang detail-detail gitu. Ya, udahlah yang penting bisa baca Al-Quran dengan benar saja. Nah, ya, betul memang itu. Yang penting bisa baca Al-Quran, bisa memahami, bisa mengamalkannya. Itu perkara yang betul sekali. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, ya, bukan hanya untuk dibaca. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang mempelajarinya dengan detail. Ya, kalau antum guru Al-Quran, maka detailkan pembelajaran di situ. Saya kasih contoh. Orang misionaris itu mereka belajar Al-Quran, mereka belajar qiraat. Tujuannya apa? Mengkafirkan antum semuanya. Liyadzubillah. Kata mereka, ya dalam surat Al-Baqarah, ya,
Nggak coba surat Al-Baqarah. Kata mereka, Al-Quran yang antum baca itu sudah nggak asli, sudah ada tambahan. Udah antum nggak usah menghina orang-orang ahlul kitab. Injilnya udah nggak asli. Antum lu, Al-Qur'annya juga nggak asli. Mereka datangkan apa secara ilmiah, bukti-bukti ilmiahnya. Mereka tahu ilmu qiraat, mereka tahu ilmu makhtutot, manuskrip mushaf kuno. Tunjukkan ke kaum muslimin, seminar-seminar. Wallahi banyak yang kafir karena sebab itu. Contohnya misalkan pada firman Allah di surat Al-Baqarah, qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kata mereka lam yatasannah itu ada huruf ha di depannya, di akhirnya itu tambahan, bukan aslinya Al-Qur'an. Lam yatasannah huruf ha-nya itu tambahan dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Bukan aslinya seperti itu. Didatangkan bukti-bukti. Qiraat yang lain, coba lihat nih, qiraat yang lain ini baca lam yatasanna wanzur ila ta'ami. Ada enggak ada hanya. Tapi antum baca lam yatasanna wanzur ila himarik. Ada huruf ha-nya. Itu sudah enggak orisinil. Kalau ini didatangkan orang-orang seperti ini datang ke kampung-kampung detail seperti ini, habis kita. Itu baru satu. Padahal banyak sekali. Maka seharusnya ada di antara kita yang mendetail dalam belajar ilmu Al-Quran. Kalau orang yang sudah paham dengan secara mendetail, sudah tahu qiraah, sudah tahu kaidah tajwid yang detail, mudah membantahnya. Lam yatasannah, hak di situ bukan hak tambahan dari Al-Hajjaj. Hak di situ namanya ha usaktah. Ha saktah. Ini muncul dalam kaidah qiraat. Imam dari Kufah betul ada 4, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf. Hanya Imam Asim saja yang membaca hasaktah ketika diwasolkan. 3 imam tidak dibaca Hamzah, tidak membaca ha saktah tersebut. Selesai. Jadi syubhat dibantah dengan ilmu. Ya. Jadi masya Allah ya. Ya, bukan berarti seorang yang belajar ilmu tajwid yang mendalam nggak perlu. Bukan berarti orang yang belajar qiraat nggak usah nanti aja. Ya, kita sedang berjuang bagaimana mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Ya, bagaimana supaya kita bisa beramal sebagaimana sahabat membaca Al-Quran. Antum belajar sifat sholat Nabi, antum baca hadis-hadis bagaimana Nabi sholat, betul? Antum baca Al-Quran seharusnya mempelajari hadis-hadis bagaimana para sahabat membaca Al-Quran. Itu poinnya. Nah, jadi ikhwani fillah jazakumullah, semoga setelah ini antum lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu tentang qiraat. Minimalnya adalah hadis-hadis yang mempelajari qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah beberapa kita sebutkan, mulai hari ini kita amalkan. Membaca mad ada sunnahnya, berhenti di akhir ayat ada sunnahnya, Maliki Yaumiddin ada sunnahnya, Ihdinas Shiratal Mustaqim ada sunnahnya. Berapa kali antum membaca Al-Fatihah dalam sehari? Ya, berapa kali antum mengamalkan sunnah yang mulia ini dalam setiap sholat antum? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Beberapa penanya mungkin, fadhil. Mafi, gak ada? Kita cukupkan ya. Alhamdulillah saya sudah sholat tadi ya. Jadi mungkin nunggu di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.